Berarti pertama kita harus ikat kepalanya ke Anda dulu. Ya, dulu posisi kejaman. Terus ini begini ya. Nah begini juga ada masalah. Cuma supaya afdol. Ini kita juga supaya tak kemana-mana. Ya, ya. Ini jangan ikat mati. Ikat ini. Ya. Ya, supaya bisa dibuka. Terus ini ikut juga. Jalan. Ini sementara dia masih disemayamkan. Belum kita apa ini. Dia masih disemayamkan. Jadi sementara seperti itu. Baru kalau matanya masih terbuka, kita tutup. Ada doanya ketika menutup mata itu. Ada hadisnya supaya saya tidak dikatakan garang-garang. Nah ini untuk menutup mata orang yang sudah meninggal itu biasanya itu terbuka. Kalau orang yang husnul khotimah itu ikhwan. Biasanya sudah tertutup juga. Insyaallah ikhwan. Ini doanya. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salmah wa qad syaqqa basaruhu fa'amadahu thumma qala inna ar-ruha idza qubidat ba'dahu al-basar fadajja nasun min ahlihi faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikatu tu'minu ala ma taqulun thumma qala Allahumma ighfir li abi. Ini contoh dulu Rasulullah ketika itu kebetulan yang mengajukan Abu Salamah. Jadi Rasulullah berdoa, Allahumma ighfir li abi Salamah. Ketika kita menutup mata mayit itu, Allahumma ighfir li fulan. Siapa namanya? Allahumma firli ikhwan. Allahumma ighfirli ikhwan. Langsung meram langsung. Warfa darajatahu fil mahdiyin wabsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa khluqhu fi ardihi. Ini rawahu Muslim. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Kalau kita tidak hafal doa itu cukup Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini sebelum kita apa ini namanya kita semayamkan. Nah, setelah kita ikat dia ada kain panjang, selimut. Tidak disiapkan selimut kemarin sudah kain aja. Nanti boleh. Tapi jangan merang-rang. Nah, jangan begitu. Nangis sudah. Ketika anaknya Ibrahim meninggal, bahkan Siti Fatimah juga. Beliau itu bukan Siti Fatimah, juga Rasulullah. Nah, jangan meratap. Karena kalau kita meratap itu nanti dia menderita. Seolah-olah kita tidak ikhlas melepaskan. Kita harus ridho. Relakan dia, ya, relakan. Jangan terlalu berat. Biasanya perempuan begitu. Kalau laki-laki mungkin hanya sekedar nangis-nangis biasa sudah. Kalau perempuan kan memang beda. Apalagi perasaan lapar. Kalau dia tidak tega, tidak usah itu, langsung saja doakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau kita tidak bisa doa itu, ya Allah ampunilah segala dosa-dosanya, ya Allah.
Kemudian kalau dia perempuan cukup diganti nanti saja doain Allahumma ighfirlah warhamha wa'afiha. Doakan dia sambil kita pandang. Usahakan kalau nangis itu jangan sampai air mata kita menetes ke dia. Tuh, ya. Jangan, ini bisa membuatnya menderita. Nanti dia tuntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dengan tangis kita itu justru kita menyakiti dia. Jangan. Boleh kita nangis. Di sampingnya boleh mengurus jenazah itu ini dibalik. Bakal supaya harum, ini sunnah. Kemudian kita siapkan kapur barus. Ini sudah komplit, sudah digiling, sudah ditumbuk. Tidak perlu lagi kita tumbuk-tumbuk, kan ini sudah paket kan. Kalau kita beli yang tidak paket, yang masih dalam bentuk butiran, perlu kita tumbuk kapur barus. Daun bidara, serbuk daun bidara. Ini sunnah. Apa fungsinya daun bidara itu? Ini sebagai sabun. Sebagai sabun karena daun bidara ini mengandung zat yang antibakteri, Antibiotik. Ya, antibiotik. Lebih abdolnya lagi kalau kita punya punya daun bidara yang langsung dipetik, digiling saja. Jadi itu lebih bagus itu. Kalau ini yang kering ini ditumbuk ini abdol sih, tidak abdol, tapi hanya untuk sunnahnya saja. Kemudian kita siapkan juga sampo. Sebenarnya sampo ini kalau misalkan kita tidak punya sampo sudah cukup pakai daun bidara itu. Bolehlah supaya siapa tahu mayatnya itu banyak ketumbe. Kemudian yang selanjutnya ada sabun. Ini sabun cair, ini bagus. Boleh pakai sabun batang boleh. Tapi jangan kita langsung gosok. Jangan langsung gosok di tubuh mayat. Digini-giniin dulu sabunnya, ini di tangan kita, atau cari ember di sana. Baru setelah dia berbusa, baru kita cuci, kita bersihkan jenazah itu. Tidak kita langsung gosok, sakitan dia. Meskipun orang sudah meninggal harus betul-betul lembut, disentuh dengan lembut, jangan kasar. Ya. Lebih afdol yang sabun cair daripada sabun batangan. Ini lebih praktis. Boleh nggak pakai sabun? Boleh, karena sudah digantikan oleh daun bidara. Tapi untuk lebih supaya dia bersih, nggak apa-apa pakai sabun. Nanti daun bidara ini hanya untuk mencukupkan sunnah. Cotton bud, apa fungsinya cotton bud? Cotton bud ini untuk membersihkan telinga. Menggunakan tangkai besi, itu bisa masuk untuk membersihkan kukunya. Kenapa tidak dipotong saja? Ada yang mengatakan silahkan dipotong, tapi sebagai besar ulama Syafi'iyah tidak. Karena anggota tubuh si jenazah ini tidak boleh ada yang hilang, harus lengkap. Kenapa? Dihormati mayit. Itu sebagai penghormatan kita kepada mayit. Hanya tidak boleh sebenarnya, apalagi sampai bedah-bedah lampu. Kecuali kalau memang dia sudah ada itu yang diam-diam mengambil organ tubuh orang. Lengkapi peralatan-peralatan, siapkan juga ember untuk menampung air. Ini kalau bisa ember besar ya. Biasanya di masjid-masjid sudah disediakan tong yang besar itu biasa itu
sudah disiapkan oleh masjid. Kemudian kita siapkan juga untuk memandikan mayat itu, kita mandikannya di atas dipan. Tahu dipan? Ranjang atau meja atau sesuatu yang intinya dia berada di atas, apapun itu. Cuma sekarang di masjid sudah disediakan alat khusus untuk memandikan mayat, sudah komplit, tinggal diambil saja di masjid, ya. Cuma karena kita tidak praktek di masjid, ya sudah kita simulasi saja nanti. Nah, itu harus kita siapkan. Bagaimana kalau ada keran, dekat keran? Boleh juga langsung pakai keran, tidak masalah. Tidak masalah itu, bagus. Nah, cuma kalau misalkan air keran itu terbatas, kecil, kita tampung dia di dalam tong. Nah, ini nanti ember-ember ini biasa usahakan nanti kalau itu ember yang kecilan, ember yang kecilan itu pakai. Kalau ini berat ya, berat ini itu kita lakukan supaya tidak repot. Baik, ini yang pertama. Nah, sebelum kita mandikan mayat itu, kita harus atur kain kafannya supaya nanti ketika dia selesai dimandikan langsung bisa kita angkut. Sekarang kita praktek untuk menyusun kain kafan. Untuk laki-laki kita siapkan 6 lembar kain kafan. Yang ini sudah 6 lembar, ini yang lebarnya 80. Lalu bagaimana kemudian kita mengatur panjang pendeknya? Jadi kita ukur berapa panjang jenazah itu. Nah, setelah kita ukur, kita lebihkan minimal 1 jengkal. Lebih bagus kalau jengkal supaya enak nanti untuk mengikat. Dan ketika diturunkan ke kubur itu lebih mudah kita pegang. Karena kalau pernah pendek itu nanti pas kita turun kasur lepas. Biasanya begitu. Saya pernah mengalami itu ketika menerima mayat di dalam kubur terlalu pendek, lepas. Nah, oleh karena itu kita ukur lagi dulu. Kita ukur dulu. Ya. Ukur kira-kira. Anggaplah ini 2 jengkal ya. Nah. Jadi 2 jengkal. Jadi kita lebihkan dia supaya nanti ketika misalkan kita mengikat ini, kalau hanya 1 jengkal kadang-kadang tidak bisa. Jadi ada lebihnya 2 jengkal atau 1 jengkal minimal. Tergantung panjang jenazah itu. Kain kafan yang tidak terlalu lebar ini, seperti yang saya sampaikan tadi, kita siapkan 6 lembar kain kafan yang lebarnya seperti ini, kemudian kita susun. Cara menyusunnya, kita ulang ini, yang ini, kita ulang dulu. Terus saja. Ini anggap belum bisa. Anggap 1 lembar, bayangkan ini 1 lembar. Kita susun dia merah itu kaki. Nah, ini. Nah, ya, ini, ya, ini juga agak bisa ya, tahan terus tarik. Nah, kita sampai 3 lapis. Bagaimana kalau kita taruh saja di tengahnya 1 supaya lengkap 3 lapis? Tidak, itu bukan seperti itu. Jadi 3 lapis yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah 1 lapis, tiap lapis itu mampu untuk menutup seluruh badan jenazah. Ketika kita buka ada dalam, kita buka ada dalam. Ini cara ngaturnya. Kalau boleh kan terjadi
ini kita beli paket, ini sudah dijahit oleh tokonya. Tokonya sudah menjahit. Jadi tinggal kita buka. Seandainya misalkan kita tidak jahit, ya seperti ini model. Nanti kita susun lagi di atasnya seperti ini. Sama. Dia yang di bawah agak kecil, di atasnya dibuat lebar. Oh, kalau sudah seperti ini bisa dianuan, karena yang besar itu kan baik. Seandainya kita hanya memiliki kain kapan yang lebarnya 80, maka kita siasati dengan cara seperti ini. Karena sekarang sudah banyak toko-toko atau kios yang sudah menyediakan kain kapan yang sudah dijahit, maka cukup saja itu seperti ini. Ini pelajari ya. Untuk laki-laki 3 lapis. Untuk laki-laki 3 lapis. Atur dulu namanya kain kapan, baru kita boleh memasukkan. Jadi setiap lapis itu sama panjang sama lebarnya. Boleh enggak yang lebih dalam, lebih kecil? Boleh. Yang penting bisa menutup tubuh semuanya. Ini lapisan ketiga. Lapisan ketiga. Ini lagi. Ini sarungnya. Sarung. Ya, kita perkirakan kira-kira sampai pinggang. Pinggang. Ini yang mana? Ini kita. Ini untuk laki-laki sudah selesai. Selesai sudah. Susunan kain kapan untuk jenazah laki-laki. Laki-laki. Seperti ini model susunannya. Jangan lupa sebelum kita menggelar atau membuka kain kapan ini, taruh di bawahnya karpet atau tikar ya, supaya nanti bisa dilakukan. Ini seperti ini susunan kita pakai. Ini untuk laki-laki, untuk laki-laki. Kemudian apakah ini cukup? Sebenarnya sudah cukup. Cuma untuk ikhtiar, kehati-hatian. Kalau jenazah itu penyakitan, biasanya meskipun kita telah keluarkan semua kotorannya, ada saja yang keluar. Nah, lalu kemudian kita buatkan diabetes. Cara membuatnya gampang. Gunting pinggir-pinggirnya, ya. Terus ini juga gunting pinggirnya, ya. Terus kita tarik sampai setengah. Bisa. Ya, Bang. Perhatikan sedetail-detailnya ya, supaya bisa. Nah, baru kemudian kita taruh dia di sini.
Cara makainya kayak apa itu? Ini diangkat, ya, diangkat, baru diginiin. Nah, terus ini yang tadi kita potong untuk ngikatnya, ya, untuk ngikat. Nah, itu ya. Oh. Bisa dipahami? Nah, oke. Boleh enggak seperti ini? Boleh. Itu laki. Ini sebagai hati-hatian saja. Siapa tahu nanti dia keluar kotoran. Namun sebelum kita tarik ini usahakan sudah ada kapas. Kita kasih kapas. Ada kapas. Ya, ini cara kita menyusun kapan. Kembalikan bonekanya. Ada betul, kurang betul.